Jadi di FYP TikTok gua itu ada beberapa perdebatan yang menurut gua itu sangat-sangat menggelitik dan nggak terlalu penting. Yang pertama adalah perdebatan antara orang yang tidak kuliah dengan orang yang kuliah. Nah, orang yang tidak kuliah ini, mereka ini sok-sokan songong gitu, meremehkan kemampuan orang-orang yang sedang berkuliah gitu. Dianggapnya kuliah itu cuma sekedar pengangguran selama 4 tahun dengan gaya dan lain-lain gitu. Nah, padahal orang yang sukses karena nggak kuliah ini pasti kebanyakan itu orang tuanya kaya. Seperti itu. Nah, tapi gue nggak pengen ngebahas tentang hal-hal semacam itu. Lagi pula gue juga masih kuliah meskipun sudah semester akhir dan gue lagi proses bikin skripsi tapi belum selesai. Tapi kali ini gue pengen ngebahas tentang perdebatan lain, yaitu tentang perdebatan antara bela diri dan juga senjata api. Nah, biasanya ketika ada konten kreator TikTok yang memperdebatkan tentang bela diri mana sih yang lebih baik gitu, apakah bela diri ini, bela diri itu, apakah bela diri A, bela diri B, apakah Muay Thai atau karate, mana sih yang terbaik gitu buat self defense, mana sih yang sekiranya efektif gitu buat real fight gitu. Nah, biasanya itu di kolom komentar ada yang berkomen kayak ya pernafasan Amerika lah yang lebih baik gitu. Ya percuma lo belajar bela diri ini, bela diri itu, kalau lawan lo punya senjata lo bakal mampus juga gitu. Menurut gua ini tuh nggak apple to apple, dan ini benar-benar menunjukkan seberapa rendahnya SDM masyarakat Indonesia gitu. Karena apa? Karena yang di VT itu kan lagi ngebahas tentang bela diri, ya, bukan tentang senjata api. Maksud gua kalau lo pengen membandingkan senjata api ya jangan bandingkan itu dengan bela diri, ya. Kalau bela diri ya, kalau pengen apple to apple, dia ya harus dibandingkan dengan bela diri lain gitu. Kayak apa namanya, silat, antara silat dan Muay Thai itu kira-kira lebih efektif mana buat real fight, antara karate dan taekwondo itu kira-kira lebih efektif mana untuk real fight gitu. Seharusnya kan perdebatannya di situ. Nah, kalau kalian pengen memperdebatkan tentang senjata api, seharusnya kalian memperdebatkan buat self defense itu kira-kira senapan revolver atau AK-47 atau shotgun atau apa, itu baru relevan. Itu baru masuk akal gitu ya. Jadi ibaratnya kayak ada orang lagi ngomongin reptil tapi kalian ngebahas mamalia, ada orang yang lagi ngomongin mamalia tapi kalian ngebahas ikan, ada orang yang ngebahas ikan tapi kalian ngebahas apa namanya buah-buahan. Itu kan konyol sebenarnya. Dan itulah yang menunjukkan kalau sebenarnya SDM kita tuh bener-bener sangat rendah, dan makanya dikatain simpanse gitu, karena mereka nggak ngerti apa yang dibahas, nggak ngerti apa yang mereka omongkan gitu. Orang lagi ngomongin masalah bela diri, masalah olahraga, tiba-tiba apa namanya ada orang-orang so asik gitu yang ngomongin tentang senjata api. Apa coba? Maksudku kalau lo pengen apa namanya ngobrolin tentang senjata api, ya lo cari video-video tentang senjata api, tentang apa namanya tentara-tentara yang berperang atau orang-orang yang mengunboxing senjata api yang baru dia beli gitu. Terus lo barulah mengadu kira-kira senjata api mana sih yang paling efektif buat self defense gitu, antara AK-47 lah, shotgun lah, revolver lah, atau Glock 14, 16 dan lain-lain. Seharusnya kan itu yang apa namanya diperdebatkan gitu, apa namanya diobrolkan gitu, bukan ketika ada orang yang ngebahasnya apa lo komennya apa. Itu kan tolol gitu. Astaga. Dan maksud gua sekalipun lo punya senjata api dan lain-lain gitu, bukan berarti lo langsung jadi orang yang overpower dan nggak terkalahkan gitu. Justru belajar bela diri itu juga nggak kalah penting. Karena apa? Karena bela diri modern zaman sekarang itu juga menggunakan senjata api, itu juga mengajarkan cara menggunakan senjata api gitu, cara mengkombinasikan antara bela diri dan juga senjata api. Jadi antara orang yang nggak belajar bela diri sama orang yang belajar bela diri, tentu penggunaan senjata apinya lebih bagus orang yang belajar bela diri, karena di dalam bela dirinya itu juga diajarkan tentang menggunakan berbagai macam senjata, salah satunya itu senjata api gitu. Jadi kalau ada orang random gitu yang nggak tahu apa-apa terus dikasih senjata api, ya dia mana ngerti gitu. Itu kalau menurut gua. Nah, terus yang selanjutnya adalah tentang akses ya. Sekalipun lo sok-sokan bilang kalau senjata api itu lebih overpower dan lain-lain, oke, gua setuju. Tapi di Indonesia sendiri kira-kira akses untuk senjata api mudah nggak? Susah gitu. Bahkan tentara-tentara yang apa namanya yang mendapatkan lisensi resmi aja itu senjata apinya itu masih, mohon maaf, bekas ya. Bukan bekas sih, lebih ke standar aja gitu. Belum mendapat produk senjata api yang terbaru seperti yang tentara-tentara Amerika yang tiap bulannya atau tiap tahunnya itu selalu update senjata gitu, selalu upgrade lah senjata-senjata mereka gitu. Sedangkan kita kan masih beli, masih mengimpor dan lain-lain gitu, masih menggunakan senjata bekas dan lain-lain gitu. Nah, apalagi buat warganya sendiri gitu. Jadi menurut gua mempelajari bela diri, apapun bela dirinya kalau di Indonesia itu menurut gua masih sangat-sangat worth it. Karena apa? Karena mumpung orang-orang yang ada di sekitar kita, mau itu orang baik atau penjahat sekalipun, akses mereka terhadap bela diri, akses mereka terhadap senjata api itu masih susah, masih sulit gitu. Jadi nggak ada salahnya buat belajar bela diri. Bahkan di Amerika sekalipun ya, yang marak akan senjata api, yang senjata api itu dijual bebas, banyak sekali dari warga-warga Amerika itu yang masih nge-gym, masih belajar bela diri, masih belajar karate, MMA dan lain-lain
lain gitu. Jadi menurut gua buat lo yang ngerasa lo adalah warga Indonesia, ya nggak ada salahnya gitu buat mempelajari beberapa bela diri tertentu ya. Mungkin nggak cuma satu, nggak cuma silat, karate atau apapun. Mungkin lo juga bisa belajar boxing, belajar muay thai, wrestling, BJJ dan lain-lain gitu. Karena menurut gua belajar bela diri di Indonesia ini masih sangat worth it, karena lawan ataupun orang jahat yang nantinya lo temui itu nggak semuanya bakal punya senjata api. Ya paling mentok-mentok bawa celurit, paling mentok-mentok bawa golok dan lain-lain gitu. Dan itu masih bisa masih bisa di counter dengan bela diri gitu. Apalagi kalau lo mempelajari bela diri yang mengajarkan tentang penggunaan berbagai macam senjata, tentu itu bakal lebih worth it lagi. Jadi ya gimana menurut kalian?